Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ardiansyah dari kelas 6 IKP 2 dengan NIM 11011873. Nah, pada video ini dimana merupakan sebuah assignment atau salah satu persyaratan untuk bisa menyelesaikan UAS mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Trioktal Sulfakimiawan, SIKOM MM. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya bahwasanya dalam wirausaha ini kita juga harus mampu bagaimana cara mengimplementasikan diri, bukan hanya secara eksternal, bukan hanya membangun komunikasi dari luar, tapi juga harus secara internal dari bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri sehingga setiap hal yang dilakukan dapat terinterpretasi dengan baik dan juga menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan untuk kita. Karena pastinya sebagai seorang wirausaha atau calon wirausaha, kita tidak ingin mengalami kerugian agar income dan outcome dapat berjalan seimbang. Oke, without any further ado, let's move to the question. Baik, yang pertama, pertanyaan adalah pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan. Sebutkan dan jelaskan. Kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku, kemudian juga suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kemudian juga suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi, dilanjut dengan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha, dilanjutkan dengan suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, dan terakhir adalah sebuah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan kombinasi. Oke, lanjut kepada soal nomor 2. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut Zimmer, ada 7 faktor yang menyebabkan seorang wirausaha dapat gagal dalam menjalankan usahanya. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, kurang berpengalaman. Pengalaman merupakan suatu hal basic penting yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Yang kedua adalah gagal dalam perencanaan. Perencanaan yang matang perlu ditetapkan ketika akan membuat sebuah usaha. Tidak kompeten. Kurang memiliki kemampuan dalam bekerja baik individu ataupun kelompok, di mana seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Yang keempat adalah kurang memperhatikan manajemen keuangan. Manajemen keuangan harus diperhatikan agar income dan outcome dapat balance. Yang kelima adalah lokasi yang tidak strategis, di mana lokasi ini merupakan poin utama dalam membuka sebuah usaha. Yang keenam adalah sikap tidak bersungguh-sungguh. Sebagai seorang wirausahawan, harus memiliki konsistensi dalam berbisnis. Yang ketujuh adalah kurang siap menghadapi situasi dan perubahan, di mana seharusnya kita sebagai seorang wirausaha harus mampu beradaptasi dan menerima setiap perubahan. Dan yang terakhir merupakan kurang pengawasan peralatan, di mana produksi yang baik berasal dari peralatan dan penunjang produksi yang tentunya juga maksimal. Lanjut pada soal nomor 3, yaitu untuk memulai suatu usaha. Pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui modal sendiri ataupun dengan peminjaman dari bank. Sebutkan dan jelaskan. Tentunya modal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal internal. Nah, modal ini berasal dari hasil atau keuntungan dari setiap aktivitas atau kegiatan usaha. Modal internal ini dapat bersumber dari laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua adalah modal eksternal. Nah, modal ini berasal dari pihak-pihak luar yang bekerja sama dengan perusahaan. Misalnya dari pinjaman bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Dan untuk soal nomor 4, soal terakhir adalah bentuk organisasi perusahaan. Secara umum terdapat 3 bentuk usaha yang secara yuridis dapat diterima keberadaannya, yaitu usaha perorangan, usaha patungan, dan perusahaan perseroan. 3 bentuk usaha. Yang pertama adalah usaha perseorangan. Nah, usaha ini merupakan yang paling kecil dan paling umum karena segala sesuatu dalam perusahaan ini jelas tanggung jawabnya hanya pada satu orang saja. Yang kedua adalah usaha patungan. Nah, ini merupakan berarti segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan tersebut merupakan tanggung jawab sejumlah orang yang terlibat dalam perkongsian itu. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan. Nah, perusahaan jenis ini merupakan suatu bentuk perusahaan yang sama sekali terpisah dari pemiliknya. Pemilik perusahaan tidak lebih dari seorang yang berstatus sebagai pemilik saham, namun memiliki hak untuk menunjuk pihak-pihak yang dapat menjalankan perusahaan tersebut. Oke, itu dia jawaban pribadi saya terkait dengan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Triokta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru, menjadi manfaat positif juga pasti tentunya. Karena sebagai mahasiswa dan sebagai milenial, kita harus mampu mendevelop lagi diri kita nih dari setiap hal-hal dan dari setiap sudut pandang. Dan pastinya untuk menjadi seorang wirausaha, penting banget untuk kita bisa mengimplementasikan diri kita dengan baik secara personal maupun interpersonal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.